Masuk ke bulan Februari 2026 yang kemungkinan terjadi di tiap minggu di zodiak terpilih ada apa sih? Kita buka ya dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat plus konfirmasi plus saran mungkin dari minggu-minggunya. Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Acak dulu buat zodiak Capricorn. 4 energi mingguan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Apa sih yang terjadi sama zodiak Capricorn di bulan Februari 2026 ini? Kita buka sama-sama ya. Capricorn, ini energinya kita buka sama-sama. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerkan tudingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Capricorn, ini energinya kita buka sama-sama ya. Seperti apa sih keadaannya? Halo Capri. Ini buka dulu dari keadaan Capricornnya selama bulan Februari 2026 ini gimana, terus nanti ke energi tiap minggunya ya. Capricorn, ini setelah masalah datang gitu ya, setelah badai menerjang akan ada kebahagiaan, kemenangan bersama. Kayak ada pelangi setelah hujan. Nah, energinya kayak gitu, bahagia, senang lihatnya gitu ya. Bukan cuma kita yang senang, tapi orang-orang yang ngelihat juga senang di keadaannya. Orang yang di link senang, orang yang punya konflik sama kita ikut senang, ikut bahagia lah ya, ngerasain kedamaian setelah masalah-masalah selesai. Jadi mudah-mudahan kebahagiaannya bisa menular aja lah sama semuanya gitu ya. Buat semuanya. Ini energinya Capricorn kita buka sama-sama. Seperti apa sih keadaan di minggu pertama? Minggu pertama Capricorn ada energi di depan, ada kayak mau nyari kebahagiaan. Itu nanti kita buka lah ya, pakai kartu konfirmasi plus saran mungkin dari keadaannya. Di minggu kedua ada energi apa sih? Buat zodiak Capricorn di minggu kedua ada energi King of Swords, ada energi berpikir ke depan, berpikir keras ini ya. Di minggu ketiga ada energi apa yo? Di minggu ketiga ada energi menunggu katanya ya. Apa yang ditunggu ini kita buka nanti. Di minggu keempat, ada keberlimpahan. Oh cair kak, waduh cair cenanya. Di minggu ketiga kita menunggu, ternyata di minggu keempat ada pencapaiannya. Ini kalau dilihat sebulan ini gitu ya, dari yang awalnya kita udahlah berat di situ, maju berpikir dapat gitu ya. Tapi melalui proses-proses dulu. Ini kita buka aja lah satu-satu gitu ya. Dari minggu pertama. Minggu pertama ada energi nyari kebahagiaan di depan. Walaupun berat hati meninggalkan keadaan ini gitu ya. Tapi tadi energi pertama setelah konflik masalah kita akan menemukan kebahagiaan di depan. Jadi jangan takut. Ada pencapaian di bulan Februari 2026 ini. Tapi datang mungkin dari permasalahan ya. Cuman pas dapatnya dapat gitu, bahagia. Ini energinya. Kenapa sih seberat itu buat meninggal? Gini ya, bukan meninggalkan. Kenapa sih seberat itu buat menjemput kebahagiaan di depan? Padahal tinggal maju, bahagia gitu energinya. Topan. Kadang kita udah mengusahakan tapi nggak bisa nunggu gitu ya. Berusaha. Tapi kalau lama-lama ngusahain nunggu di situ sesuatu yang nggak akan berbuah, buat apa juga? Mending kita nggak bisa nunggu, udah ngasih waktu, udah ngasih apa, kita maju ke depan. Di depan ada pencapaian, ada kebahagiaan tentunya. Kita buka aja lah. Minggu pertama ini udah berjalan ya. Walaupun berat hati, kita buat maju, mau nggak mau kita harus ngelangkah untuk kebahagiaan di depan. Ini menuju ke energi kitanya mampu. Energi dari Empress, kesadaran tertinggi itu dari diri kita untuk perubahan. Nggak akan berat soalnya kalau udah menuju ke situ. Jadi ini proses ya, proses menuju ke pendewasaan, bisa jadi proses menuju ke perubahan, bisa jadi. King of Cups, walaupun kita belum tahu di depan ada apa sih gitu ya.
Kitanya harus yakin sama tindakan, jangan sampai nggak yakin gitu, mau maju ini nggak jadi, mundur lagi, mau maju nggak jadi. Kalau mundur maju gitu, ini King of Pentacle nggak akan didapat, perubahan duit uang nggak akan didapat. Jadi kitanya harus yakin tindakan kita harus bener gitu ya, jangan cuman pikiran aja pengen maju, tapi tindakan kita juga harus tegas. Ini kartu konfirmasinya, kita mulai dari King of Cup. Yang kita kejar apa sih di dunia ini? Kebahagiaan ya. Masa gitu di depan tentang kebahagiaan yang akan dikejar, kita masih diam di sini dari rasa susah yang ada gitu, dari kesusahan yang ada. Padahal di depan ada jalan tuh, judgment jatuhnya. Ada jalan dari keadaan, dari alam. Cuman ya emang bukan sesuatu yang kita impikan gitu ya. Karena emang sesuatu yang kita impikan ini nggak berbuah, kayak mau ditinggalin. Ada 2 tongkat tadi. Tapi yang kita kejar tentang perasaan kebahagiaan yang akan kita temui di depan. Makanya ya maju gitu, jangan hanya diam di sini nggak ada jalan. Ya, ini maju, kita sanggup nggak sih? Ini ada The Empress Kak, menuju ke perubahan diri kita. Dari kekalahan yang ada, kita belajar. Dari kegagalan yang ada, kita belajar. Belajar untuk menghargai apa yang kita usahakan. Tentang kegagalan ini, yang namanya kegagalan pasti ada kesalahan. Nah, di situ kita belajar tentang kesalahan kita apa sih gitu ya. Justru energi kegagalan itu yang kalau kitanya sadar gitu ya tentang keadaan itu, sebenarnya kegagalan itu yang mendewasakan kita menuju ke energi The Empress. Ini dari energi The Empress. Nantinya kalau kitanya udah punya kesadaran seperti ini gitu ya, kalau kita punya niatan apa, keinginan apa, bukan cuma kitanya yang ada perubahan, tapi orang-orang sekitar juga ikut senang, ikut bahagia, ikut perubahannya. Jadi udah bukan berpikir tentang diri kita lagi gitu ya, udah mulai berpikir tentang semua orang. Karena apa? Diri kitanya juga udah mulai nyaman di keadaan, udah mulai berasa perubahannya. Betul Kak, kita harus berani memulai dari kekalahan yang kemarin gitu, dari kegagalan yang kemarin. Tindakannya harus tegas, jangan sampai gagal di situ masih tetap gitu ya. Harus belajar dulu apa sih kesalahannya. Di sini harus ada ketegasan, jangan ego yang dikejar Kak. Ini kejar, ikutin kata hati. Nggak akan ada keajaiban ketika kita mengejar ego gitu ya. Wah, ini mudah-mudahan berbuah lagi lah, coba lagi di sini. Ini mudah-mudahan berbuah lagi, coba lagi kayak gini. Jangan coba-coba. Belajar dari kesalahan, apa sih yang bikin salahnya kita gitu. Energi ini belajar dari kesalahan, kayak kitanya dipaksa untuk maju gitu ya, bukan cuman ngusahain itu gitu. Karena energinya juga emang berat, tapi di depan tentang kebahagiaan yang akan kita kejar. Jadi di minggu pertama ini sarannya apa sih gitu ya. Ini udah jelas-jelas, tadi saya buka saran semua. Sarannya untuk minggu ini King of Swords Kak. Pikiran kita harus yakin biar tindakan kita yakin itu. Karena di sini kayak tindakannya nggak yakin, ini aku harus gimana sih, maju atau enggak gitu ya, ataukah tetap di sini. Jadi pikiran kitanya dulu yang harus yakin biar tindakan kita juga tegas ya. Scorpio Capricorn, kita tutup energinya Capri. Ini minggu pertama udah ya, kita tutup. Lanjut ke minggu kedua, ada King of Swords. Kita berpikir keras ke depan. Apa sih yang kita pikirkan tentang kebahagiaan? Kebahagiaan seseorang beda-beda ya. Ada yang dikasih keberlimpahan uang, pengen ada perasaan. Ada yang dikasih perasaan yang banyak, kebahagiaan yang banyak, pengen uang gitu. Jadi setiap orang King of Swords berpikir ke depan beda-beda. Apa sih yang kita cari? Biasanya yang kita cari yang nggak kita rasakan saat ini. Jadi itu mah sebenarnya keinginan ya. Mudah-mudahan apa yang dikejar tercapai. Kita buka energinya di minggu kedua. Ada energi apa sih Capricorn di minggu kedua ini gitu ya, minggu yang akan datang. Di minggu kedua ini ada energi apa hayo? Di minggu kedua ini ada energi tempran, ada energi keseimbangan, ada energi dipermudah Kak. Apa yang diinginkan, apa yang dimau, silahkan kejar. Ini energi tempran gini biasanya dimudahkan, apapun yang diinginkan itu. Kita buka ya. Di sini ada energi berat buat tinggalin, tapi tadi dipermudah. Ini bakal ada kebahagiaan di depan Kak.
Kadang kita takut kehilangan kebahagiaan yang lagi kita usahakan tapi nggak berbuah gitu ya. Padahal di depan akan ada kesempatan-kesempatan bahagia lain yang akan kita temui. Ini yang halangin ini keinginan-keinginan kita di sini gitu. Soalnya ini berpikirnya tentang ke depan, ninggalin sesuatu yang udah lewat. Jangan takut. Kadang orang takut gitu buat ngelepas ini. Apakah nanti di depan aku bisa merasakan bahagia? Jangan takut ya. Ini akan ada kesempatan, akan ada kesempatan yang datang. Three of Cups. Kesempatannya seperti apa sih? Di sini ada The Hierophant. Akan ada ikatan kak, banyak kesempatan gitu ya. Jadi gini, ketika kita kehilangan seseorang yang atau keadaan yang gak berharga buat kita, di depan ada kesempatan yang lebih baik untuk kita gitu. Justru kalau kita nggak ngelepas keadaan yang salah, keadaan yang baik yang benar nggak akan datang, nggak akan masuk. Di sini ada keajaiban juga, walaupun kita nggak ngusahain gitu ya. Tapi ini tentang kebahagiaan, kesempatan yang akan datang. Jadi kita ambil kesempatannya. Udahlah, nggak usah berbalik lagi ke belakang gitu ya. Kita berpikir untuk ke depan, untuk pencapaian di depan. Ini ada Wheel of Fortune, akan ada perubahan kak. Walaupun berat gitu ya, ini udah saatnya berubah. Udah saatnya berubah. Jadi apa? Jadi Satria Baja Hitam. Udah saatnya berubah. Jadi udah saatnya perubahan. Kita nggak usah melirik lagi ke belakang, yang udah lewat ya udah. Ya, jadikan perenungan tentang kesalahan kita kemarin apa. Udah, kita nggak usah nyalahin orang lain. Kita fokus sama diri kita sendiri. Kesalahan kita apa gitu agar nggak terulang lagi nanti di depan. Di energi ini. Bentar kak, ini pada jatuh. Pada jatuh katanya. Jadi apa ya, ini tuh tentang akan ada perubahan. Udah saatnya akan ada perubahan buat energi Capricorn. Jadi jangan takut. Mungkin yang bikin kita takut trauma gitu ya, karena apa yang kita usahakan gagal, nyakitin diri sendiri. Makanya kita kayak takut buat ngelangkah. Ini jangan takut kak, yang penting kitanya masih mau buat ngusahain gitu, mau kaki kita berani untuk melangkah. Ini energi the pool, berani untuk memulai di depan. Kita harus berpikir ke depan. Gini ya, di energi minggu kedua kan kita berpikir ke depan sambil usahakan. Soalnya di minggu ketiga kita nunggu gitu. Jadi di minggu ketiga cuman prosesnya nunggu apa yang kita usahakan. Jadi kemungkinan besar di energi minggu kedua ketika kita udah siap gitu ya, udahlah di sini nggak bahagia, di depan kesempatan datang. Kesempatan itu ambil kak, ya kesempatan itu ambil. Jatuh lagi. Ini kenapa sih jatuh mulu? Kesempatan itu ambil katanya ya. Terus ini sarannya apa sih di minggu ini? Kesempatan itu ambil. Ini di Magician kak, ada keajaiban. Jadi jangan takut, ini sarannya ya. Ada keajaiban. Jadi kadang keajaiban itu datang gini. Kita ngerasa nggak mampu gitu ya. Capricorn ngerasa nggak mampu, pas dijalanin, ada jalannya ini, bisa. Itu keajaiban. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Semua bisa aja terjadi kalau kitanya mau usahain ya. Ini masuk ke minggu ketiga ya. Minggu ketiga ada energi menunggu. Apa sih yang ditunggu? Kemungkinan besar sesuatu yang kita usahakan di minggu kedua. Minggu ketiga kita cuman menunggu. Terus di energi menunggu ini ada apa ya? Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita nggak usahain? Mudah-mudahan ketemu jawabannya di sini ya. Apa yang ditunggu? Kita buka. Yang ditunggu ini The Empress. Energi The Empress mah gini kak. Kita nggak usah usahain, nggak usah berusaha ya. Dengan kehadiran kita aja ada banyak perubahan yang terjadi di keadaan kita, di sekeliling kita, karena kita berenergi di Empress. Makanya di energi ini kita nggak usah capek-capek gitu ya. Mending sabar, tenang, lakukan hal-hal yang menurut Capricorn baik untuk perubahan. Di sini ada Page of Cups kak, Three of Wands. Tentang tujuan.
yang halangin kebahagiaan belum juga datang katanya di minggu ketiga. Tapi gini ya, energi Three of Wands mungkin ini proses karena Page of Cups sama Three of Cups yang halangin apa yang kita usahakan tentang kebahagiaan yang datang. Jadi selama perjalanan gitu, selama seseorang punya tujuan, berusaha ngusahain, mungkin nggak ada yang seneng ya di saat kita lagi berusaha, baik di kerjaan maupun di keinginan. Pasti capek lah ngejalaninnya gitu ya. Tapi pas udah nyampe tujuan, wah berasa seneng bahagianya ya. Capricorn, di sini Three of Wands tentang arah. Dari menunggu ini kita kelihatan arah kita kemana gitu. Di saat kita menunggu, di saat kita diam di tempat yang benar, Capricorn menemukan arah untuk keadaannya harus kemana, mau gimana. Itu di sini tentang arah, tujuan. Queen of Swords, yang namanya Queen of Swords, keyakinan yang kuat, maju gitu ya. Walaupun mungkin di sini sendiri Capricorn. Jadi ngelangkah kayak sendiri. Ini Capricorn yang sendiri apa berdua? Jadi gini, walaupun berdua kita mungkin berasa ngelangkah sendiri gitu ya di energi ini. Tapi untuk perubahan di depan, jangan ngerasa sendiri, karena energi The Empress tadi, pencapaian akan datang dari diri kita, bukan dari pihak lain gitu ya, bukan dari orang lain. Walaupun mungkin keadaan nggak seperti apa yang dimau, tapi balik lagi ke yang tadi ya, orang di energi berusaha mah nggak akan ada yang seneng, pasti capek gitu. Cuman kalau udah pencapaiannya, wah enak ini ya. Ini ngalir Kak, walaupun keadaan bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi ketika kita punya tujuan, dipermudah. Tinggal tindakannya kita aja harus tegas gitu. Kenapa harus tegas? Ini masalah-masalah banyak yang harus kita perbaiki. Nah, di situ. Biar apa? Biar nanti kebahagiaannya datang, jadi masalahnya beresin dulu gitu ya. Maju. Ada jalan Kak untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Di energi diamnya gitu ya. Bukan suruh maju, ini suruh diam. Tapi gini ya, kenapa diam bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Karena ketika kita ribut, kemungkinan besar ego masih ada, the devil masih ada. Jadinya gak akan beres. Tapi ketika kita diam, target seseorang di sana udah capek gitu, udah lelah, ujung-ujungnya ke penerimaan. Kita jangan takut tertinggal, jangan takut kehilangan. Karena apa? Di minggu keempat ada King of Pentacles, ada duit Kak. Ada kesibukan, ada uang, ada keberlimpahan. Jadi jangan takut. Ini kita tutup ya. Sarannya untuk minggu ketiga apa sih? Sarannya untuk minggu ketiga ya ini. Saran di minggu ketiga untuk zodiak Capricorn, The Fool. Memulai energi The Fool. Energi The Fool, energi memulai. Kita jangan takut memulai sesuatu ya. Karena apa? Ini jalannya udah benar sebenarnya di zodiak Capricorn. Ini energi menunggu. Setelah kelihatan kesempatan ada, baru maju. Karena di depan ini tentang King of Pentacles, tentang uang, duit yang akan datang minggu keempat ya. Ada kesibukan, pasti ada uang. Jadi kita jangan mengeluh gitu ya. Ada kesibukan, ada uang. Jangan mengeluhlah ya, orang lain susah nyari peluang kayak gini, Capricorn dapat peluangnya. Ada kesempatan. Jadi kita harus tetap semangat. Ini kita buka energinya. Di sini ada Ace of Cups. Dari keadaan yang mungkin di sini harapan kita, keinginan kita di sini, harapan kita di sini. Ace of Cups, kebahagiaan kita di sini ada jalan. Seven of Pentacles, tentang Three of Pentacles, tentang Nine of Swords. Di sini gini ya, ini teh kayak kita ada kesibukan, ada perubahan besar terjadi, duit ada, rezeki ada, tapi capek gitu. Kayak nyakitin diri kita sendiri dengan kesibukan ini. Cuman ada keberlimpahan. Jadi hal yang harus kita lakukan apa sih gitu. Di minggu ketiga dapat
rezeki ada, uang ada, tapi kok malah sedih gitu. Yang bikin sedih apa sih gitu? Apakah kesibukannya kita gitu? Tapi kan ini proses Kak. Yang penting kita kumpul-kumpul dulu gitu ya, senang dulu. Kita buka aja lah dari Three of Pentacles. Sesuatu yang kita kerjakan ada jalan, ada gitu ya, ada jalan. Nah kita buka, ini cahaya terang sebenarnya di depan, tapi kita tenggelam sama kesedihan. Three of Pentacles, ada kesedihan. Kita lagi ngusahain, lagi berusaha, ada jalan, tapi ada kesedihan. Yang halangin apa sih yang bikin kita sedih? Chariot, oh jarak Kak. Emang gini ya, itu mah semua orang juga mungkin ngalamin ya. Ketika kita ada perubahan, mungkin bisa jadi apa ya, ini bukan ngomong masalah level-level ya. Gini, kita dulu bersama di sini gitu ya, bareng. Tapi pas kita udah ada perubahan dari segi keadaan, kayak udah beda lagi gitu, kok nggak bisa nyambung dari ngobrol atau dari kebersamaannya, kayak yang kurang. Tapi kan itu perubahan kita untuk nanti menemukan seseorang yang pas klop sama kitanya. Ya, nggak usah bersedih karena di sini di Chariot, dari alam, dari keadaan. Mungkin tersakiti sama apa yang kita usahakan, tapi di sini semestanya udah ngedukung sama Capricorn untuk perubahan Capricorn di depan. Nah, ini ada kecurangan, kayak tentang kecurangan. Ada Page of Cups, sesuatu yang nggak kita harapkan. Di sini ada Ace of Pentacles. Jadi gini ya, yang bikin kita sakit, kenapa kita ada perubahan tadi kayak jenjang gitu ya. Kayak kalau di sini ini tentang kecurangan, kayak dicurangi, kitanya naik level ke atas. Di atas nggak ada kecurangan, yang mau curang juga susah. Tapi kadang kita berharap pengen kesini lagi gitu ya, karena kita nggak nyadar di keadaan yang di bawah kita tercurangi. Sebenarnya bukan tersakiti sama apa yang kita usahakan, karena di sini masih kita usahakan. Tersakiti sama pemikirannya kita sendiri gitu, kayak udah ketinggal seseorang di sana, di energi King of Pentacles ini. Padahal itu kebaikan buat Capricornnya sendiri gitu ya. Ini readingan kayak nggak enak, kayak ngomongin orang ya. Soalnya Seven of Swords-nya nggak ada bukti gitu Kak. Ini di sini Page of Cups, keadaan perubahan, tapi kita nggak seperti yang diinginkan. Berarti kita masih ingin di sini gitu ya. Tapi kalau di sini ini tentang kecurangan. Energi King of Swords. Tahu bulat. Ini tinggal kitanya yakin aja. The Devil, godaan ada. Di sini yang bikin susah ada godaan Kak. Ya, godaan. Karena kita ngerasa seseorang di sana klop sama kita, atau keadaan di sana pas sama kitanya, padahal di sana banyak kecurangan. Makanya di sini Chariot ngajak kita perubahan ke depan, kitanya yang harus ngikut perubahan itu. Ya, ikutin perubahan itu. Ini sarannya untuk energi di minggu keempat ini. Sarannya apa sih? Saran di minggu keempat ini, ikutin kata hati Kak. Jangan ikutin ego gitu ya. Ini udah tentang perubahan, udah berasa, masa kita mau turun lagi ke bawah karena ego kita. Oke, jadi lanjutkan di minggu keempat ya. Ini kenapa sih yang bikin sedih apa? Ada The Devil di sini, ada godaan, makanya kayak sedih gitu ya. Padahal alam, keadaan udah ngegiring kita untuk perubahan. Jadi seperti itu. Ini kenapa jadi miring mejanya ya? Kita lurusin lagi. Nah, gini. Ya, jadi kita tutup energinya. Capricorn, makasih banyak dimanapun berada buat jadi Capricorn. Makasih yang udah subscribe, share, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah personal reading juga makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersih tarot.